Tahu kan, biasanya kalau kita ngomongin soal diagnosis medis, ada semacam ekspektasi akan kepastian yang mutlak. Kayak ilmu teknik lah. Yah, bener banget. Semuanya sangat hitam putih. Kan, bayangin kamu jatuh, lengan kamu kerasa sakit banget, terus hasil ronsen nunjukin ada garis retakan putih di tulang. Dokter tuh tinggal nunjuk ke layar dan bilang, nah itu dia masalahnya. Patah atau nggak patah? Sesimpel itu. Selesai. Dan jujur aja, kepastian kayak gitu tuh sangat menenangkan. Kita sebagai manusia, secara naluriah tuh suka banget sama hal-hal yang bisa dilihat pakai mata kepala sendiri, yang bisa diukur, dan dikategorikan secara pasti. Tapi, nah di sini masalahnya. Begitu kamu melangkah keluar dari laboratorium medis dan masuk ke dunia ilmu sosial atau perilaku manusia, tiba-tiba aja mesin rongken itu kehilangan fungsinya. Nggak mempan lagi ya? Nggak mempan. Kita langsung dihadapkan pada lanskap tentang apa itu kenyataan yang, sangat berkabut. Sesuatu yang tampaknya jelas di permukaan, bisa jadi punya arti yang sangat beda di kedalaman. Dan persis kabut itulah yang bakal kita urai di penelusuran mendalam kita hari ini. Kita punya tumpukan sumber yang luar biasa menantang, mulai dari jurnal ilmiah, soal pilar filsafat, terus ada catatan presentasi perkuliahan, sampai ada tesis lapangan dari Kalbis Institute. Sumber yang sangat kaya. Benar. Misi kita hari ini cuma satu, tapi dampaknya masif buat kamu yang dengerin. Kita bakal membedah gimana sih sebenarnya manusia itu mendefinisikan kebenaran dan realitas. Ya, karena sadar atau enggak, kriteria kebenaran yang kita pakai ini bakal nentuin gimana kita ngambil keputusan sehari-hari, merancang hukum, atau bahkan sekedar ngerespons informasi di media sosial, kan? Tepat banget. Oke, mari kita urai ini. Dari sumber yang saya baca, buat paham dari mana obsesi kita terhadap kebenaran ini berasal, kita tuh harus mundur sebentar ke peradaban Yunani kuno. Betul, itu titik nolnya. Masa-masanya filsuf kayak Thales dari Miletos. Nah iya, Thales. Sebelum masa dia, cara manusia memahami realitas itu kan sepenuhnya bersandar pada mitos ya. Mitos? Ya kalau ada petir nyambar, ya penjelasannya simpel. Dewa langit lagi marah, titik. Nggak ada ruang buat nanya lebih jauh soal mekanismenya. Tapi, Thales dan kawan-kawan seangkatannya ini mulai memicu revolusi kognitif. Mereka mulai nolak jawaban instan itu kan? Persis, mereka beralih mengandalkan observasi dan akal budi, yang nantinya kita kenal sebagai logos. Perpindahan dari mitos ke logos ini yang jadi cikal bakal sains. Tapi, dari jurnal yang jadi panduan kita hari ini, mendefinisikan sains itu nggak sesederhana bilang, pokoknya pakai akal sehat. Jelas gak? Ada fondasinya. Ya, ada 3 pilar utama. Tolong koreksi kalau saya salah tangkap ya. Ada ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Jujur aja nih, istilahnya lumayan mengintimidasi. Memang kedengarannya berat sih, tapi konsep dasarnya tuh sangat logis kok. Ontologi itu cuma nanya soal wujudnya. Apakah benda yang kita teliti ini benar-benar ada? Oke, wujudnya. Nah, kalau epistemologi itu soal metodenya. Gimana cara kita tahu kalau benda itu ada? Dan yang terakhir, aksiologi itu nanya nilai atau manfaatnya. Buat apa kita repot-repot neliti itu? Coba kita bumikan sedikit ya. Kalau saya pakai analogi nih, ontologi itu ibarat benda misterius di atas meja yang lagi kita amati. Terus epistemologi adalah kacamata yang kita pakai buat ngelihat benda itu. Dan aksiologi adalah alasan kenapa kita mau capek-capek berdiri di depan meja itu dari awal. Masuk akal nggak? Analogi yang sangat pas. Dan dari 3 pilar itu, sepanjang obrolan kita hari ini, kita bakal fokus banget di kacamatanya. Di epistemologinya. Kenapa harus kacamatanya? Jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, ya benda di meja itu mungkin nggak berubah. Tapi tergantung kacamata apa yang kamu pakai, mau itu kaca pembesar, kacamata inframerah, atau bahkan kacamata kuda, bentuk kebenaran yang kamu tangkap bakal berubah drastis. Kacamata-kacamata inilah yang melahirkan paradigma-paradigma besar. Menarik banget. Jadi, mari kita pakai kacamata yang pertama. Dari catatan presentasi yang saya baca, kacamata pertama ini lahir di abad ke-19, dan dia sangat kaku, sangat terobsesi sama angka. Ya, arsitek di baliknya itu Auguste Comte, filsuf Perancis yang lahir pasca revolusi Perancis sekitar tahun 1798. Dia ini yang bikin istilah sosiologi kan? Betul,
Dan dia dijuluki Bapak Positivisme. Buat paham positivisme, kamu harus ngerti dulu kondisi psikologis Eropa waktu itu. Masyarakat tuh lagi kacau balau karena tatanan feodal dan gereja runtuh. Di sisi lain, Comte ngeliat fisika ala Isaac Newton tuh bekerja dengan sangat sempurna. Gravitasi itu pasti gitu ya? Ya, rumus gerak itu pasti. Jadi Comte mikir, kenapa kita nggak mendisiplinkan masyarakat yang berantakan ini pakai hukum pasti layaknya fisika? Wah, ambisius juga. Dari situlah dia merumuskan hukum 3 tahap perkembangan akal budi manusia. Menurut Comte, pemikiran kita itu berevolusi linier. Tahap pertama itu tahap teologis alias fiksi. Ini masa kanak-kanaknya peradaban ya, yang mirip sama era mitos tadi. Orang percaya animisme, politeisme, campur tangan gaib. Tepat. Lalu tahap keduanya adalah metafisis atau tahap abstrak. Masyarakat mulai beranjak remaja. Mereka pelan-pelan mengganti dewa dengan konsep-konsep abstrak atau esensi alam. Konsep abstrak tuh di dunia nyata contohnya gimana? Misal nih, sebelum ada teori gravitasi, orang zaman dulu mungkin jelasin benda jatuh bukan karena dewa yang ngelempar, tapi karena benda itu emang punya kodrat atau sifat alami buat nyari tempat paling rendah. Oh, kedengarannya sih lebih rasional, padahal sebenarnya... Masih spekulatif, nggak bisa diukur. Paham. Terus kita sampai ke tahap terakhir, puncak kedewasaannya manusia, tahap positif. Nah, di tahap ilmiah ini, manusia buang jauh-jauh pertanyaan soal apa esensi di balik sesuatu. Manusia murni cuma fokus ke fakta empiris, sesuatu yang bisa dilihat, diukur, diraba sama panca indera. Tujuannya satu, nyari hukum universal sebab akibat. Dan gilanya dampaknya ke ilmu komunikasi itu luar biasa kaku. Di paradigma ini, komunikasi cuma dilihat kayak proses linier, ada pengirim, pesan, penerima. Eksperimennya cuma ngukur efek kausal secara kuantitatif. Misalnya berapa persen penjualan naik habis iklan tayang. Semuanya harus angka. Harus. Penelitinya juga wajib berdiri di luar objeknya. Dia harus netral, steril dari nilai pribadi. Ngamatin manusia tuh kayak ahli biologi ngamatin bakteri di bawah mikroskop aja. Disinilah letak hal yang sangat menarik. Pendekatan ini tuh ngingetin saya sama wasit bola yang kaku banget. Dia cuma mau ngambil keputusan dari tayangan ulang kamera aja, instant replay. Ia cuma fokus ke gerak fisiknya aja. Benar, dia ngukur sudut benturan pemain, tapi dia sama sekali masa bodoh soal niat buruk, emosi, atau tekanan mental pemainnya. Semuanya diabaikan cuma karena kamera nggak bisa merekam niat. Tapi bukankah panca indera kita ini sangat terbatas? Yang menarik di sini adalah, analogi wasit kamu itu justru menyorot kelemahan fatal positivisme. Waktu ilmu sosial memaksakan diri meniru ilmu alam, mereka malah mengerdilkan kemanusiaan itu sendiri. Karena hal-hal abstrak nggak diakui ya? Iya, karena mereka cuma mengakui fisik biologik, mereka otomatis menafikan dimensi spiritual. Hal-hal kayak Tuhan, keimanan, konsep surga neraka, itu nggak bisa ditimbang di lab kan? Jadi dianggap nggak valid? Betul, dan bukan cuma agama, mereka juga kehilangan apresiasi buat seni dan emosi kompleks. Cinta atau sedih cuma direduksi jadi letupan kimia di otak. Paradigma yang awalnya mau membebaskan manusia dari takhayul, malah berubah jadi sangkar besi deterministik. Pantesan aja ilmuwan modern mulai gerah. Ilmu pengetahuan nggak bisa terus-terusan jadi robot begini. Kegelisahan ini yang bawa kita ke tahun 70-an dan 80-an kan? Lahirnya post-positivisme. Betul sekali, tapi ingat, paradigma ini nggak ngebuang positivisme secara total. Mereka cuma memodifikasinya, karena mereka sadar alat ukurnya, yaitu panca indera dan pikiran manusia itu cacat. Mereka masih percaya realitas itu ada kan? Masih, realitas di luar sana tuh ada, tapi mereka nolak klaim arogan kalau kita bisa memahaminya 100% objektif. Jadi ilmu pengetahuan beralih jadi soal probabilitas, peluang. Tepat. Kebenaran bukan lagi pasti 100%, dan penelitinya juga diakui bahwa nilai-nilai dan bias pribadi. Nggak ada tuh wasit yang benar-benar netral. Tunggu. Kalau paradigma ini terang-terangan ngaku kalau kacamata pengamatnya selalu berkabut gara-gara bias, bukankah itu berarti kita nggak bisa mempercayai apapun yang diamati? Gimana ilmuwan ngatasin kebutaan ini? Nanti malah jadi opini doang dong. Sanggahan yang sangat bagus. Tapi solusinya bukan menyerah pada subjektivitas. Ilmuwan post-positivisme menyelamatkan kredibilitasnya lewat 2 tameng, falsifikasi dan triangulasi. Falsifikasi itu yang berusaha menyalahkan teori sendiri ya? Ya, ilmuwan nggak boleh cuma nyari data yang dukung teorinya.
Mereka justru harus aktif nyari anomali yang bisa ngeruntuhin teorinya. Kalau teorinya tahan banting, probabilitas kebenarannya makin tinggi. Wow, butuh kerendahan hati banget itu. Terus triangulasi gimana? Triangulasi itu ibarat menyilangkan berbagai titik koordinat. Kamu menggabungkan sumber, metode, dan teori biar bias pribadinya berkurang. Biar kebayang, kita bisa lihat langsung dari sumber praktis kita hari ini. Ah, tesis dari Kalbis Institute itu. Ya, tesis yang dibikin antara akhir 2019 sampai pertengahan 2020 ini neliti budaya organisasi di pabrik Hamjinsku di Tambun, Bekasi Utara. Ini menarik banget. Karena kalau peneliti ini pakai positivisme kuno, dia paling cuma nyebar kuesioner angka, kan? Pasti. Dan dapatnya cuma angka kepuasan kerja artifisial. Tapi peneliti ini pakai metode kualitatif deskriptif, dia melakukan observasi partisipatif. Maksudnya dia ikut kerja di sana? Betul. Dia turun ke lantai pabrik, ngerasain ritme kerjanya. Jarak antara peneliti dan objek benar-benar dihapus. Tapi kan balik lagi, pengalaman dia kerja di sana pasti bias dong. Makanya, dia pakai triangulasi. Dia nggak cuma ngandelin catatannya sendiri. Dia ngelakuin wawancara mendalam ke berbagai lapisan hierarki perusahaan. Buat level atas, dia wawancara ke informan. Ada pemiliknya, Vincent Michael Ham, dan dari marketing ada Johannes Junior Ham. Iya, tapi wawancara manajemen atas kan biasanya dapat cerita yang bagus-bagus aja. Nah, karena itu dia juga mewawancarai informan pendukung, karyawan yang udah lama kerja di sana. Ada Fitratu Nisa, terus ada Laurentius Aldi, dan Ridwan si konten kreator. Semua data dari observasi partisipatif dan wawancara beda divisi ini terus diurai pakai metode analisis Spratly. Analisis Spratly, itu gimana cara kerjanya? Bayangin kayak kamu lagi nyaring pasir. Analisisnya bergerak dari domain yang luas banget, memetakan perusahaan secara umum, lalu mengerucut ke taksonomi dan komponen, sampai akhirnya nemu jiwa atau tema kultural dari Hamjinsku itu. Oke, jadi ini ibarat kita mau tahu sebuah restoran tuh enak atau enggak. Kita nggak cuma makan di sana, yang mana observasi partisipatif ya, tapi kita juga ngobrol sama kokinya, terus nanya ke pelayan yang udah 5 tahun kerja, sambil baca ulasan kritikus. Kita kumpulin bukti dari berbagai sudut buat ngedeketin realitas. Analogi restoran yang brilian. Ketiga sudut itu saling menguji satu sama lain. Tapi nih, kalau dipikir-pikir, ada satu lubang besar dari metode restoran tadi. Apa itu? Gimana kalau ternyata ada struktur kekuasaan tersembunyi di restoran itu? Katakanlah bosnya punya aturan ancaman potong gaji kalau pelayan ngomong jelek ke orang luar. Pas diwawancara, si pelayan pasti bilang bosnya baik kayak keluarga kan? Tentu saja. Triangulasi dari 3 sudut bakal ngasilin kesimpulan yang seragam. Budaya kerjanya harmonis, padahal realitasnya penuh eksploitasi. Kalau kita cuma ngandelin apa yang diobservasi, bukankah positivisme juga gagal nangkap kenyataan sebenarnya? Saya suka banget pertanyaan ini. Karena hal itulah yang menohok tepat di jantung kelemahan positivisme. Triangulasi mereka mungkin teliti, tapi sayangnya mereka cuma nyapu di permukaan empiris. Berarti mentok dong ilmu sosial. Rasa mentok inilah yang maksa sains nyari alternatif baru yang dijelasin di jurnal dari Departemen Akuntansi UGM yang kita bahas. Mereka nawarin jalan ketiga. Jalan ketiga antara positivisme dan apa satunya? Pasca strukturalisme yang terlalu cair. Nama paradigma alternatif ini adalah realisme kritis atau critical realism. Gagasannya filsuf Inggris Roy Bhaskar. Apa bedanya kacamata Bhaskar ini sama 2 sebelumnya? Kalau yang sebelumnya ribut soal kacamata, Bhaskar malah ngebongkar ulang benda di atas mejanya alias ontologinya. Dia bilang realitas itu terstratifikasi jadi 3 tingkat. Paling luar itu lapisan empiris. Tempat positivisme bermain tadi ya, yang bisa dilihat dan didengar? Iya. Terus di bawahnya ada lapisan aktual. Ini semua peristiwa yang benar-benar terjadi. Nggak peduli ada manusia yang ngamatin atau nggak. Tunggu, bedanya empiris sama aktual apa secara praktis? Ada manusia satupun di sana buat mendengarnya. Oh, empiris butuh alat ukur kita, tapi aktual itu jalan terus walau kita nggak sadar. Paham. Terus lapisan terdalamnya apa? Lapisan real. Atau tingkat mekanisme generatif. Disinilah bersemayam struktur kausal atau kekuatan tersembunyi. Mekanisme inilah yang memproduksi peristiwa di tingkat aktual yang baru sebagian kecilnya nyiprat ke lapisan empiris kita. Kepala saya agak muter nih. Ada contoh risetnya nggak yang pakai ini?
Tadi di presentasi disebut soal dualisme struktur dan agen. Betul. Di realisme kritis, objek sosial itu relasional. Ada struktur kayak sistem politik atau ekonomi, dan ada agen manusianya. Struktur ini nggak ngendalin agen kayak remote TV, tapi dia ngasih insentif yang bikin orang bertindak pola tertentu. Kasih contoh konkretnya dong. Misal, studi Aykroyd dan Fleetwood tahun 2000. Kalau cuma lihat lapisan empiris, kita mungkin lihat buruh pabrik yang agresif dan sering berantem sesama buruh. Tapi, kalau kita turun ke mekanisme generatif di lapisan real, kita nemuin ada struktur kapitalisme yang ngasih tekanan ke pemegang saham buat maksimalkan laba. Dan tekanan itu menetes ke bawah, bikin lingkungan kerja jadi toksik. Persis. Sama kayak riset Ahmad dan Udin tahun 2018 soal Bangladesh. Mereka nggak cuma telan mentah-mentah cantiknya laporan tahunan perusahaan. Laporan tahunan itu empirisnya ya? Iya. Mereka malah nginvestigasi kultur sejarah di balik layar yang diam-diam ngebentuk praktek korupsi di sana. Jadi, apa arti dari semua ini? Kalau saya boleh bikin analogi epik ya, ini tuh persis kayak pertunjukan boneka kayu marionet. Gimana tuh? Positivisme itu penonton di barisan depan yang sibuk ngitung seberapa cepat tangan bonekanya gerak, terus nyimpulin itulah seluruh realitasnya. Terus positivisme maju lebih deket, nyadar kalau lampu panggung mungkin nipu mata, jadi mereka motret dari berbagai sudut. Tapi realisme kritis adalah satu-satunya yang berani mendongak ke atas. Mereka nggak peduli sama bonekanya. Mereka nyali tahu siapa dalang yang narik tali-tali itu. Analogi yang brilian. Tangan si dalang itulah mekanisme generatifnya. Dan ini memunculkan satu pertanyaan penting. Kenapa kita butuh banget paradigma ini sekarang? Kenapa? Karena di dunia nyata, benang-benang itu transparan. Tali itu bisa wujudnya budaya korporat yang diam-diam beracun atau algoritma digital yang ngatur emosi sosial kita. Tanpa kacamata ini, kamu bakal selamanya percaya kalau kamu bergerak atas kemauanmu sendiri. Luar biasa. Penelusuran hari ini bener-bener epik. Kita udah bergerak dari kacamata Comte yang cuma percaya apa yang kelihatan, naik ke kesadaran post-positivisme soal bias kita, sampai ke keberanian realisme kritis buat nyari tali penarik di belakang layar. Pesan saya buat yang lagi dengerin. Mulai sekarang, saat kamu baca berita atau ngelihat tren viral, tanya ini nih. Apakah saya cuma lihat lapisan empirisnya aja? Apa mekanisme generatif yang lagi beroperasi di bawah permukaan ini? Setuju banget. Tapi sebelum kita tutup, saya mau ninggalin satu pemikiran provokatif buat kamu. Gimana dengan AI atau kecerdasan buatan dan deepfake saat ini? Teknologi sekarang bisa bikin lapisan empiris palsu 100%. Jutaan bot nge-tweet seolah-olah itu opini publik. Sintetis ya? Iya. Kalau panca indera kita di masa depan sepenuhnya dikelabui oleh ilusi buatan ini, akankah manusia kehilangan akses selamanya pada lapisan real? Ataukah kita bakal butuh evolusi paradigma filsafat keempat buat bertahan hidup? Biar kamu yang renungkan. Terima kasih udah ikut ngebedah topik berat tapi seru ini bareng kita. Sampai jumpa di penelusuran selanjutnya.